Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat juga. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah. Dengan berbagai kegiatan. Pekerjaan betul sekali ya Pak. Alhamdulillah hari ini walaupun Pak Aris mungkin sedang banyak pekerjaan, alhamdulillah terima kasih atas waktunya untuk mengikuti praobservasi ini. Kebetulan Pak Aris di hari ini mau kelas ya. Iya. Nah, saya mungkin akan ke kelas untuk melihat dan mengobservasi bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Aris di kelas. Oke. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan, boleh Pak Aris? Boleh. Oke. KD atau indikator yang akan disampaikan pada hari ini apa saja nih Pak? Indikatornya adalah mengeneralisasi tentang bilangan, Ya. hubungannya dengan barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuannya adalah siswa dapat membedakan mana yang disebut barisan bilangan dan bisa menentukan barisan bilangan yang hubungannya dengan barisan aritmatika. Kemudian selanjutnya siswa juga diarahkan untuk bisa membedakan atau bisa menentukan suku pertama beda dari suatu bilangan tersebut, kemudian posisi atau kedudukan dari suku yang nantinya akan ditanyakan seperti itu. UN. Ya, jadi mengenai barisan atau deret aritmatika ya Pak ya? Lebih ke barisan dulu. Lebih ke barisan lebih dulu. Nah, untuk sampai ke tujuan-tujuan yang sudah dari Bapak sampaikan, metode apa nih Pak yang Bapak lakukan hari ini agar tujuan tersebut dapat tersampaikan kepada siswa? Oke, yang pertama sesuai dengan arahan dari kurikulum Merdeka mungkin ya, bukan mungkin lagi sudah pasti, meskipun terkadang kita agak terselip begitu ya, meskipun baru mengenal, tapi tetap kita harus bisa mengoptimalkan yang memang telah kita terima dari program kurikulum Merdeka tersebut. Mungkin salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi, kemudian yang bisa berkaitan atau terintegrasi dengan PBL, program based learning, yang tujuannya adalah siswa nanti diberikan suatu permasalahan hubungannya dengan barisan aritmatika, yang satu menggunakan angka-angka, yang satu dengan menggunakan soal cetak. Mungkin akan diselip-selipkan dengan ice breaking ataupun yang lainnya supaya siswa atau anak tersebut tidak merasa jenuh atau minimal termotivasi supaya bisa fokus bahwa untuk satu pelajaran ini atau untuk satu bahasan ini mereka termotivasi lah seperti itu. Baik, itu sudah sangat jelas ya Pak metodenya. Mudah-mudahan dengan Bapak merancang metode tersebut itu Bapak dapat dengan mudah menyampaikan kepada siswa dan siswa itu dapat dengan mudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, di sini alat dan sumber yang digunakan nih pada kesempatan kali ini apa saja Pak? Yang pasti ada PowerPoint, bagian PowerPoint dengan sedikit video dari ulasan khusus untuk hubungannya dengan barisan aritmatika, kemudian disisipi dengan LKPD, ya, jadi supaya siswa ketika menerima pemahaman atau materi itu tidak terlalu tersumber dari si gurunya tersebut, seperti itu, mungkin lebih efektifnya seperti itu. Tadi sudah alat dan bahannya. Nah, tahapan nih Pak, tahapan dari mulai pembukaan sampai dengan penutup yang akan Bapak lakukan. Yang pertama, seperti biasa kalau pembukaan itu kan 10 menit ya, 10 menit untuk menyapa siswa, kemudian memotivasi, kemudian intinya disisip ice breaking ya sebelum pembelajaran. Ice breaking-nya kadang-kadang suka spontanitas sih sebenarnya gitu ya, meskipun ada beberapa yang sudah terpikirkan mau tapi kadang-kadang ketika masuk kelas ini kayaknya maksudnya yang ini kurang pas gitu ya Pak. Nah, seperti itu salah satunya. Kemudian di kegiatan inti dibuat kelompok ya. Kalau diferensiasi itu sebenarnya sesuai dengan minat bakat yang lainnya, tapi meskipun kadang-kadang seperti itu ketika sudah dikelompokkan ternyata anak terdiferensiasi sendiri ya, dengan alasan
saya suka dengan konten atau video, tapi ternyata ketika bentuk setelah bekerja kelompok dia agak kurang tertarik gitu. Makanya ya dicicipi dengan PSE atau pendekatan sosial emosional begitu. Bagaimana si anak tersebut bertanggung jawab sebagai member dari kelompok tersebut. Seperti itu mungkin yang insya Allah untuk pembelajarannya sekarang akan saya lakukan seperti itu. Ada yang mau sampaikan Pak? Cukup lah sebenarnya. Kalau saya lihat ini sudah bagus ya Pak, dari mulai tujuannya, lalu tadi metode yang sudah disampaikannya juga, terus alat dan bahan, sampai dengan Bapak sudah seperinci itu dari mulai pembukaan sampai dengan penutup yang disampaikan itu, kalau menurut pendapat saya sudah bagus. Nah di sini mungkin ada beberapa hal yang ingin dikembangkan nih Pak dari peserta didik. Apa sih hal yang ingin dikembangkan dari peserta didik itu sendiri? Yang pastinya kami selaku guru atau khususnya saya sendiri, jadi minimal begitu ya, dengan menggunakan trik atau metode yang memang bisa dikatakan lagi tren ini begitu ya, anak termotivasi khususnya apalagi kalau belajar matematika, karena anak suka berpikir matematika itu Sulit. gitu. Sebenarnya saya punya slogan sih gitu ya, slogan atau apa sih namanya, kayak moto begitu. Motonya itu matematika asik, gak usah panik begitu. Jadi jangan dulu panik, kalau nggak bisa ya jangan diam, tapi bertanya gitu. Bertanya kepada yang bisa, bukan bertanya kepada yang belum bisa begitu. Karena terkadang ketika anak masih belum ngerti atau belum paham begitu, kadang anak suka mencari teman yang kadang-kadang temannya itu teman untuk yang tidak mengerti atau yang belum ngertinya begitu. Nah, padahal dengan hal tersebut anak disarankan untuk bertanya kepada temannya dulu. Kalau misalnya sama temannya masih belum puas, boleh langsung tanya kepada gurunya gitu kan. Bisa juga berupa diskusi ataupun yang lainnya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu mengenai permasalahan yang bisa saya matematika seperti ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada masukan atau saran yang sekiranya meskipun beda pelajaran, tapi kan kalau dalam proses pembelajarannya itu kan bisa jadi poin seperti itu. Iya. Kalau menurut pendapat saya sih dalam mengembangkan kegiatan pembelajarannya Pak, selain motivasi juga kepercayaan diri siswa. Kadang kan ketika sedang kegiatan berkelompok, siswa itu tidak hanya mungkin di pembelajaran tertentu, tapi hampir di semua pembelajaran ketika kegiatan berkelompok itu hanya beberapa siswa saja yang memiliki kepercayaan diri. Kadang ada beberapa siswa yang malu, merasa tidak percaya diri, merasa bahwa saya itu takut salah untuk memberikan sebuah jawaban. Padahal kita di sini meskipun salah pun tidak dikatakan salah ya Pak, mungkin bisa dikoreksi dan lain-lain. Mungkin tambahannya itu sudah sih Pak, dari kepercayaan diri, bagaimana kita bisa memberikan atau memupuk kepercayaan diri siswa supaya siswa itu bisa berkembang, terus bisa percaya diri di hadapan teman-temannya. Baik, insya Allah. Makasih Bu Bud ya. Nanti saya akan tambahkan dipraktekkan lagi langsung ke siswanya, khusus untuk istilahnya membangun kepercayaan diri lah begitu ya, supaya anak tidak ketika memang tidak mengerti itu jangan sampai diam gitu, tapi minimal ada kemauan, ada kemauan untuk bertanya, atau ketika dikasih soal ataupun bentuk pertanyaan minimal dia ngerti pertanyaannya. Oke, seperti itu. Tadi berarti berkaitannya dengan motivasi siswa ya Pak, pengembangannya. Nah, strategi yang sudah disiapkannya nih Pak, biar siswa itu dapat motivasi siswanya dapat meningkat nih, strateginya bagaimana kira-kira? Kadang yang pernah ini yang sekarang masih belum ya. Kadang dulu pernah itu dikasih apresiasi, jadi minimal ucapan selamat begitu kan, atau wah kamu sudah bisa mengerjakan hal tersebut dengan baik, tapi bukan berarti yang di depan itu juga yang lebih baik, cuma dia sudah bisa mengalahkan egonya, sudah memperlihatkan bahwa saya bisa lebih
baik daripada rekan-rekan yang belum berani ke depan. Betul. Apresiasinya seperti itu. Yang kedua, bentuk apresiasinya itu mungkin bisa dikasih kayak hadiah lah, Ya. gitu kan, atau Reward. reward seperti itu. Ya itu masih nggak wajib ya. Iya, Nggak wajib. betul. Yang penting kan terkadang gitu ya. Terkadang kita juga kan kalau misalnya ketika kita sedang kita dulu ya, Iya. kita sedang kerja, terus kita udah bekerja apa-apa maksudnya yang lainnya, tapi maaf ya, nggak ada ucapan terima kasih Dari bagaimana gitu ya. Betul sekali. Nah itu kan ucapan terima kasih itu sangat berharga sekali gitu, meskipun kalau dilihat dari nilai uang itu jauh sekali, bahkan bisa lebih dari harga berapa gitu, nominal berapa seperti itu. Nah, mungkin salah satunya itu dibandingkan dengan yang lainnya. Atau Bu Putri pernah punya pengalaman tersendiri dari itu? Paling kurang lebihnya sama sih Pak, seperti yang sudah Pak sampaikan. Terkait motivasi mah kurang lebihnya apresiasi. Karena kalau misalkan anak tuh semakin kita memberikan apresiasi kepada peserta didik itu akan juga semakin percaya diri dan termotivasi. Selain itu juga ketika kita memberikan ya tadi seperti halnya reward, ucapan, itu juga dapat mempengaruhi motivasi siswa yang lain, tidak hanya siswa itu sendiri. Jadi menurut saya itu sudah merupakan salah satu strategi yang bagus Pak, untuk nanti mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di pembelajaran Bapak hari ini. Nah mungkin Pak itu saja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya ingin tahu nih sebelum Bapak melakukan pembelajaran itu, apakah sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan indikator ini atau belum? Tapi alhamdulillah Bapak sudah sangat terperinci dengan disediakannya sudah ada modul ajarnya, dari indikator sampai dengan alat bahan lainnya sudah lengkap. Mungkin nanti Pak ketika melakukan pembelajaran izinkan saya untuk berada di kelas, saya untuk melihat bagaimana kan tadi di sini Bapak pengembangannya itu ingin meningkatkan motivasi siswa. Nah mungkin pada saat pembelajaran nanti saya bisa melihat apakah Bapak sudah melakukan strategi-strategi ini yang sudah Bapak tadi sampaikan di kelas atau belum, seperti itu. Mungkin nanti izinkan saya berada di kelas ya Pak. Boleh. Meskipun kadang agak grogi gitu. Kalau saya hanya diam saja. Kita guru ya, setiap hari mengajar gitu ya. Maksudnya bukan Pak kan ada beban gitu ya, cuman kan istilahnya lepas kalau nggak ada yang ini, tapi ya itu kelemahan saya. Tidak Pak, gitu ya. Semua orang kadang gitu kalau misalkan ada guru lain atau bahkan kepala sekolah nih yang masuk kursi kadang kita suka grogi dan gimana gitu ya Pak. Ada sedikit kekhawatiran mungkin ya, kekhawatiran karena terbiasa gitu, padahal ya berjalan seperti mana biasanya itu mungkin ya. Ya mudah-mudahan nanti pas ketika ngajar terus ibu nanti lihat saya gitu ya, saya tidak terpancing untuk grogi. Seperti itulah mudah-mudahan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Aris. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan sesuai dengan harapan dari Pak Aris. Baik, terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Bapak masuk ke sebuah materi, Bapak ada satu pertanyaan. Apa sih yang kalian ketahui mengenai bentuk dari barisan? Sari? Yang sejajar? Boleh. Setelah kita tahu deskripsi, kemudian baru kita tahu masalah rumusnya. Kemudian kita tahu masalah polanya. Nah, di sini Bapak ada satu tayangan dulu. Sekarang, yang kalian lihat di sana, apakah berupa barisan? Ya. Apakah barisan selalu rata? Ya. Boleh bengkung? Boleh patonggong-tonggong? Boleh. Berarti kembali lagi. Din, barisan teh apa, Din? Barisan itu gabungan dari sebuah garis. Boleh. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut dulu. Nah, ke definisi. Supaya kalian bisa menjabarkan ini, Bapak akan bagikan,
Belum dikelompokkan ya? Nah, kalau tadi Bapak lihat, Ariel sudah menjawab, Dini sudah menjawab, Aprijal. Sepertinya Aprijal butuh bimbingan yang lain ya, nanti bisa digabungkan dengan yang lain. Oke, silakan kalian boleh membuat kelompoknya kan. Cuman Bapak inginkan Dini tetap di sini, Ariel boleh pindah ke yang lain, Mila tetap di sini, dan itu boleh berubah. Silakan. Sesuai dengan pola atau kemampuan yang kemarin sudah dijabarkan. Pak, saya suka membaca, saya suka melihat, saya suka menjabarkan seperti itu. Oke, ini LKPD-nya, silakan kalian boleh dipelajari. Oke, sepertinya ketika tadi Bapak jabarkan, kalian masih pikirannya masih agak tegang begitu ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu ya? Ice breaking itu kan, tapi bukan berarti ice breaking itu ice gitu ya. Ice bukan berarti jadi dingin, jadi diam aja, enggak, tapi lebih menghangatkan supaya pembelajaran di sini tuh makin semangat begitu. Jadi kalian boleh melakukan pergerakan tersebut kalau clue-nya ketika Bapak berkata. Oke, Bapak berkata. Boleh kalian lakukan apa yang kalian perintahkan. Bapak berkata, angkat tangannya. Angkat tangan kanannya. Oke, turunkan tangan kanannya. Pak Wajib, kenapa diturunkan? Refleks. Oke, selanjutnya silahkan kalian buka LKPD-nya yang sudah tadi Bapak bagikan. Bahkan mungkin atau ada yang sudah melihat di di web yang sudah Bapak sharekan ke kalian. Silahkan boleh dibuka. Boleh dibuka LKPD-nya. Itu mengenai definisinya, silahkan kalian baca. Sesuai nggak dengan definisi yang tadi Bapak dengan apa yang rekan-rekan sampaikan tadi, bahwa barisan itu adalah yang sejajar, yang horizontal, yang bengkung cenah kitunya, atau yang lainnya. Apakah sama? Silahkan ya. Apakah itu yang disebut barisan juga? Bisa. Apakah setiap barisan yang dimasukkan di sana itu menentukan sebuah konsep dari pola barisan tersebut? Ya, tergantung dari kebutuhannya. Nah, maka dari itu konsep dari barisan itu adalah bagaimana cara kita membentuk sebuah pola. Nah, silakan untuk definisinya pahami, kemudian diskusikan dengan temannya apa yang nantinya kalian pelajari, dengan tujuan kita mempelajari dari barisan aritmatika ini adalah yang pertama kalian bisa menentukan suku ke n-nya. Pembelajaran itu adalah terkonsep, ada polanya, begitu. Oke, jadi ketika sudah tahu ininya, polanya, begitu, mau nyari suku keberapa pun, ya tinggal dicari polanya terlebih dahulu, terus dimasukkan berapa A-nya atau suku pertamanya, kemudian bedanya. Ya, sok silakan, ditulis aja, nanti dijelaskan. Oleh semua, supaya nggak grogi, ditemani oleh semuanya. Yang nulis, nggak apa-apa, silakan. Kan fungsinya kelompok itu, ketika yang satu belum bisa, yang satu membantu. Jadi ada fungsinya masing-masing. Sok silakan. Nanti dijabarkan yang kosongnya bagian di mana begitu. Boleh dipresentasikan itu yang kosongnya jadi dari mana dan asalnya bagaimana, silakan. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada atau ada yang mau diperbaiki? Sudah betul semuanya? Oke, kalau Bapak cek jawaban dari U5-nya, dari pola yang dijabarkan itu sudah betul. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Rizky dan Hendra. Selanjutnya untuk nomor 2 atau nomor 3 silakan. Boleh? Silakan, mau yang nomor berapa juga? Mangga. Wih. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ada yang mau menyanggah? Silahkan. Dari hasil penjabaran kelompok 1. Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok 1, Neng Mila sama silakan. Ada gambaran, dari gambaran 2 presentasi di depan, 2 pengerjaan soal yang di depan. Ada yang punya ilustrasi, gambaran atau kesimpulan? Silakan. Nah, kira-kira kalau bentuk soalnya seperti ini? Ada yang bisa menjabarkan? Kelompok 2 mau mempresentasikan? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman tadi di kelompok 2 itu agak lebih paham, kita coba buat soal sendiri. Di sini soalnya ada 4, 6, 8, 10. Yang ditanyakan itu U ke 10-nya. Yang diketahui itu A itu suku pertama yaitu 4, dan B itu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Terus U ke 10-nya itu adalah 22. Ada yang lain yang menyanggah? Tidak ada? Jadi soalnya dibuat sendiri ya? Ya. Wah, subhanallah sekali dibuat soal sendiri ya? Boleh tepuk tangan dulu. Silakan. Pada imasinasi soalnya beda jika nama cina tina YouTube dan jeung tina Google. Nya, tek itu oge nya. Ini dari Google apa dari buat sendiri? Buat sendiri. Nah itu, jadi Bapak inginnya kalian itu nanti ketika sudah lulus, kalian bukan untuk mencari pekerjaan, tapi buatlah pekerjaan supaya kalian bisa mempekerjakan orang lain. Seperti itu motivasi yang baik. Jadi intinya tidak harus bekerja, tapi kita harus berusaha. Berusahanya menjadi apa? Menjadi pengusaha ataupun yang lainnya. Jangan lihat, ih batu udah kerja, saya belum. Yang bisa jadi kalian menjadi seorang pengusaha yang bisa bukan hanya mencari pekerjaan, tapi bisa jadi membuat sebuah pekerjaan. Boleh tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok 2, Neng Dini sama Neng Sari. Oke, terakhir. Silakan, kita fokus ke soal yang nomor 2 itu. Silakan. Boleh berdua lagi, silakan. Harusnya sih Bapak dari kelompok yang lain ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ini tujuannya adalah untuk memancing daya kritis, memancing motivasi kalian. Yang belum termotivasi, mudah-mudahan menjadi termotivasi. Yang sudah memberikan motivasi, mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan yang lain kepada orang lain. Di sini saya mencoba menjelaskan dari soal yang itu, kan diketahui suku ketiga dan suku ketujuh masing-masing 10 dan 26. Tentukan suku kelimanya. Nah, di sini diketahuinya U3 itu 10. Tuh, A ditambah 2B. Kenapa 2B? Karena di sininya U3 A suku pertama ditambah 4 dikali beda. Oke. Karena kita step by step, jadi kayak kita mencarinya kan di sini kan belum diketahui bedanya berapa, dan kita juga belum mengetahui suku pertamanya berapa. Yang pertama kita mencari B yaitu beda. Kita karena ini bedanya 4 sama dengan 10. A ditambah, kenapa ini 8? Dari 2 ditambah 4 sama dengan 8. 8 sama dengan 10. Terus kita mencari A sama dengan 10 kurangi 8. Kenapa kurangi 8? Kita pindah luaskan lagi ya dari 10. Nah, kalau kan di sini ininya positif, kalau dipindah luaskan menjadi negatif. Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan A-nya 2. Silakan, ada yang masih bingung atau bagaimana, silakan. Nah, terus ada yang selanjutnya yaitu kita menentukan suku kelimanya. Oke, masih ada loh. Ternyata penjabarannya lumayan agak panjang gitu ya. Padahal soalnya cuma seperti ini. Dilanjutkan aja dulu. Nah, ini membuktikan begitu ya. Terkadang satu perkara, satu soal
ya baik soal kehidupan atau permasalahan kita begitu, hanya kecil begitu di mata orang lain. Padahal penyelesaiannya lumayan gitu ya. Nah, jadi tergantung bagaimana cara kita, konsep kita menyelesaikan masalah tersebut. Yang penting satu titip dari Bapak buat kalian, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, orang yang bijak itu bukan lari dari masalah, tapi bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan konsepnya, dengan caranya sendiri. Tidak harus didikte oleh orang. Seperti itu orang yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan kalian termasuk kategori orang-orang yang seperti itu. Tapi jangan pernah berharap saya menjadi orang yang tidak mau punya masalah. Mau mungkin. Silakan. Tadi seperti di soal ya teman-teman, kita ditanyakan tentukan suku kelimanya atau suku kelimanya. Di sini rumusnya A ditambah 4B. A-nya kita tadi sudah diketahui ya. Suku pertamanya yaitu 2, terus 4 itu dari ini, dari suku kelima dikurangi 1 sama dengan 4. B-nya tadi di sini dari penyelesaian yaitu 4, kita turunkan 2 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 16, 2 tambah 16 sama dengan 18. Jadi diketahui U kelimanya atau suku kelimanya yaitu 18. Boleh tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng, bagaimana? Sudah berani lagi maju ke depan dan bisa mempersiapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pasca konferensi ini didampingi oleh IPP. Mungkin di sini Pak, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai menindaklanjuti hasil observasi yang sudah kita lakukan ya Pak sebelumnya. Nah, berkaitan mengenai pembelajaran yang sudah Bapak sajikan waktu lalu, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran ini? Bismillahirrahmanirrahim, izin untuk menyampaikan lebih ke testimoni mungkin ya. Jadi ketika saya sudah mencoba menggunakan metode pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, alhamdulillah menemukan atau ada teman-teman khusus gitu ya, yang biasanya dulu ketika pembelajaran itu selalu fokus ke siswa atau ke murid. Nah sekarang dengan adanya regulasi atau yang pendekatan pembelajaran yang sedang kita sekarang, kita lebih ke dituntut untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau secara inklusif gitu. Karena setiap siswa itu tidak selamanya harus diarahkan ke A gitu, kadang-kadang menuju ke A itu dia harus B dulu gitu, baru bisa ke A, seperti itu gambaran umumnya. Nah, menurut pendapat Bapak di sini, proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, apakah sudah sesuai yang sudah direncanakan sebelumnya atau belum? Kalau di kesesuaian lebih ke akamnya ya. Belum sih, belum 100% namanya juga kan. Apa sih namanya, kita mencoba proses gitu. Jadi tapi insya Allah dan alhamdulillah untuk proses yang kemarin dilakukan mendekati mudah-mudahan mendekati sempurna, dan kalau ada kekurangan insya Allah dievaluasi di kemudian hari untuk dilihat kekurangannya di sebelumnya seperti itu. Dapatkah Bapak menceritakan kepada saya mengenai hal-hal yang dirasakan puas gitu dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau dari saya, karena memang bisa dibilang bukan baru sih, cuman lebih di modifikasinya ya, modifikasinya lebih ke penyesuaian gitu yang memang sebelumnya belum pernah saya lakukan, dan sekarang dengan kurikulum yang sekarang sedang dijalankan begitu, kita harus bisa mencoba mengadaptasikan kami sebagai guru, kemudian siswa sebagai penerima dari materi atau transfer ilmu tersebut, intinya lebih ke kepuasan sendiri ya, alhamdulillah gitu ya. Cuman tetap terkadang begitu untuk nyampe ke dari rencana awal ke
ekspresinya agak belum nyampe 100% gitu. Sampai ya. Nah, Untuk pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan kemarin, kira-kira untuk tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak? tujuan alhamdulillah, karena kan memang pada dasarnya lebih ke bagaimana cara si anak diarahkan, bagaimana caranya menentukan apa sih namanya konsep ya dari sebuah barisan. Alhamdulillah dari apa sih video awal juga mereka sudah mulai tertarik, oh seperti ini gitu ya, cara menentukan sebuah barisan, kemudian suku pertama dan yang lainnya. Terkadang dan mungkin ada beberapa yang memang harus benar-benar terarahkan begitu. Dengan adanya pengelompokan juga kan tujuannya seperti itu ya. Meskipun ya istilahnya ketika pelaksanaannya belum bisa terkonsep dengan sesuai dengan regulasi dari dari awalnya. Jadi alhamdulillah ya Pak, tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Jika Bapak lihat dari siswanya, dari sisi siswa, apakah ada kesulitan Pak dari sisi siswanya? Kalau bukan kesulitan sebenarnya, hambatan mungkin. Kadang anak ketika memang penerimaan rumus dia sudah ngerti, proses penjabaran dia sudah paham, ini khusus matematik mungkin. Tapi eksekusi, maaf ya, kayak operasi hitungnya gitu, mereka agak tersendat ketika biasanya menemukan angka bilangan bulat biasa gitu, tiba-tiba ada negatif, ada positif dan yang lainnya. Dan terkadang bukan hanya siswa sih, kadang-kadang kalau saya sebagai mentornya atau sebagai gurunya, kalau misalnya orang lagi blank aja begitu. Nah itu sih salah satu kendala mungkin yang sering bisa dibilang itu, karena bukan hanya satu kali dua kali begitu. Jadi ada teman khusus ketika rumusnya sudah ngerti, penjabaran sudah matang, tapi proses dalam eksekusi operasi hitungnya yang memang dalam tanda kutip gitu ya. Nah itu jadi PR buat saya sebenarnya. Nah itu di sisi siswa ya Pak. Kalau di sisi Bapak sendiri, hambatan adakah menemukan suatu hambatan ketika melaksanakan pembelajaran? Kalau hambatan ini lebih ke saya sendiri ya, sendiri. Karena kan terkadang tiap orang itu berbeda-beda ya. Kadang saya pun kalau misalnya ini belum bisa langsung ketika penggunaan media ataupun yang lainnya, saya bisa dikategorikan mungkin enggak sih kalau terlalu gaptek ya. Cuma kadang-kadang karena bukan hanya tuntutan tapi harus menyesuaikan itu loh. Ketika memang alam ini sudah selesai, otomatis kan pertemuan selanjutnya kita harus bisa menyajikan yang lebih menarik lagi. Nah sedangkan apa yang ada di pikiran itu tuh udah mentok gitu, bagaimana caranya gitu. Nah seperti itu. Tapi selalu sih seiring berjalannya waktu dievaluasi dan mudah-mudahan dengan hasil diskusi dengan teman sejawat ataupun yang lainnya, kemudian ada teman dari hasil diskusi menjadi sebuah solusi. Adakah alternatif lain di sini untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Bapak temukan? Oke, untuk ini mungkin lebih ke nggak tahu ini harus atau wajib atau gimana ya, tapi pernah diuji coba beberapa kali ya, mungkin dengan cara pemancingan kita buat SBT gitu ya. SBT-nya kan tapi kalau ternyata banyak SBT kan juga waktu agak bagaimana gitu ya. Jadi intinya diselip-selipkan lah, misalnya SBT terus kata-kata motivasi. Seperti kemarin saya pernah menyampaikan dua kata perbandingan ya, antara cobaan dengan cobain gitu. Jadi intinya seperti ini, cobaan itu ya pasti banyak, setiap orang pasti menemukan cobaan. Kalau coba itu satu kali seperti itu sih. Jadi anak-anak berpikir oh iya ya, jadi supaya bagaimana caranya anak termotivasi meskipun hanya dengan sebuah tulisan atau motivasi seperti itu ya, mudah-mudahan gitu ya. Karena saya juga belum pasti kan, belum pasti bisa seperti itu, cuman minimal dengan sugesti seperti itu anak mulai terpancing motivasi. Jadi insya Allah ya Pak sudah bisa mengatasi apa kesulitan yang sudah dihadapi oleh Bapak sendiri. Nah berdasarkan yang sudah Bapak lihat, hal-hal apa saja mungkin yang perlu ditingkatkan di pertemuan ini?
Yang pertama tetap komunikasi antara guru dengan murid, karena kalau misalnya komunikasi kita kurang, ya komunikasi itu kan macam-macam, kadang-kadang dengan hanya sebuah lisan, bahkan dengan gaya pun gitu ya. Nah itu yang jadi garis bawahi, yang saya garis bawahi. Kemudian yang kedua, penataan kelas. Bagaimanapun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan sampai kurang tidur malam, tapi kalau ketika datang ke kelas, suasana kelas masih belum bisa terkoordinir, ya alhamdulillah hancur lah begitu. Ya, baik. Berarti alhamdulillah ya Pak, dari mulai proses pembelajarannya, walaupun memang belum 100% sesuai dengan yang sudah Bapak rencanakan, namun alhamdulillah sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan Pak, yang Pak minimal. Terus juga tadi sudah tujuan pembelajarannya juga alhamdulillah sudah tercapai. Tadi ada juga dari sisi kesulitan, hambatan dari siswa, hambatan dari Bapak pun, alhamdulillah juga bisa mengatasi, Bapak bisa mengatasi hambatan dari sisi siswa ataupun hambatan dari sisi Bapak sendiri. Dan di sini memang ada refleksi dan rencana kedepannya yang sudah Bapak persiapkan ya Pak, untuk dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi, mungkin lebih menyenangkan lagi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan baik Bapak ataupun saya sendiri, saya juga memiliki pembelajaran yang banyak nih Pak dari melihat kegiatan pembelajaran observasi Bapak kemarin. Saya juga mendapatkan pengetahuan, alhamdulillah. Di sini juga kita sharing ya Pak, sharing alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya juga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja Bapak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.